Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Lagi pada ngapain cuy? Wis kayak Sam lagi ngedeprok. Iya, itu lagi ada momo itu. Mendung itu ya cuy ya, memang lagi berkabut ya. Aduh wis. Aduh, kita doakan teman Kaisam yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan. Semangat ya cuy. Mau koni nih cuy, mau dapat ampo banyak. Yampui dulu, yampui. Masya Allah. Kira-kira Kaisam mau cerita apa? Oke, cerita ini buat kalian yang susah-susah nih ya. Mau kayaknya tahun 6 ini kita galau ya cuy ya, antara mau minta uang long service atau pindah majikan gitu kan. Pasti kalian mengalami kegalauan ini kan, ya kan? Pasti nih kalau misalkan sudah di atas 5 tahun ini, aduh kayaknya kalau renew di majikan ini kalau nggak dapat long service ya gimana gitu ya kan. Oke, dari kisah ini mari kita belajar cuy. Apa endingnya? Apakah pekerja migran ini mendapatkan long service atau pindah majikan? Ayo kita bahas. Semoga keberaniannya ini bisa menjadikan kita kekuatan untuk melawan majikan-majikan yang seenaknya sendiri. Oke, kita sebut aja Mbak Desi. Mbak Desi ini bekerja di rumah majikan ini ya tentunya dengan perjuangan ya cuy ya. Beradaptasi, mengerti karakter majikan, ya kan susah dukanya dijalankan. Ya, tidak menutup kemungkinan sih Mbak Desi itu ya memang berharap ya kan bekerja dalam satu majikan bisa mendapatkan long service pastinya, ya kan? Nah, saat di kontrak kedua ini sudah mau finish, mau tanda tangan di kontrak ketiga. Ini Mbak Desi ini memberanikan diri untuk, bos, saya tuh dapat long service enggak nih kalau saya mau kerja? Boleh, iya kan? Boleh cuy, mendapatkan long service kata majikannya. Ya nanti dibayarnya itu kalau misalkan si Mbak Desi ini bekerja di finish kontrak yang kontrak yang 3 tersebut ya cuy ya. Akhirnya pas dihitung-hitung sebelumnya itu Mbak Desi akan mendapatkan 18.000 cuy setelah kontrak ketiga. Nah, alhamdulillahnya nih bosnya juga menaikkan gajinya 370 dolar Hong Kong. Jadi ya gajinya itu di atas standar ya cuy ya. Ya mungkin sih gajinya di angka 5.500 ya kan. Jadi naik cuma 370 itu cuy. Dari pengabdiannya kontrak kedua selesai. Kayak Sam, cenat-cenut kayak Sam. Nah, di kontrak ketiga berjalan, ini majikannya sangat berbeda. Yaitu setelah tadi diminta long service, ya pastinya majikan akan menuntut kinerja yang lebih baik pastinya ya kan. Nah, ya kan kalau kayak Tisam semakin tahun bekerja semakin santuy cuy. Karena apa ya? Karena kayak Tisam tuh nggak terlalu banyak nuntut ina inu itu cuy. Puyeng kayak Tisam ya, daripada kayak Tisam itu dituntut berlebihan gitu ya. Kayak Tisam itu berpikir ya sudahlah, kalau misalkan rezeki saya dari Allahnya segitu ya sudah, lebih ke titik pasrah aja ini kayak Tisam. Ada nggak sih yang kayak Tisam? Ya tapi nggak apa-apa, long service ini dijadikan kita motivasi untuk bekerja lebih semangat ya kan. Akhirnya si Mbak Desi ini yang mengabdi lah ya kan. Kita kalau dimarahin terus ya dengan kondisi kita yang udah ikut majikan ini bertahun-tahun kan pasti ada Hoisam ya. Ini nih yang salah siapa sih? Orang setiap hari saya ngelap kaca ya begitu dibilangnya kurang bersih ya kan. Setiap hari saya cuci baju begitu juga dibilangnya nggak bersih katanya. Ini yang salah siapa? Kan mesin cuci jalan sendiri, bukan kita yang ngucek ya cuy ya. Ya kan, tapi ada aja yang dikomplain. Nah, yang lebih parahnya kalau misalkan si Mbak Desi ini keluar untuk libur, sering banget dikomplain melalui video. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Ada nggak sih yang dikomplain melalui video kalau kalian libur? Nah, mengantisipasinya nggak usah dibalas. Ya, tunggu pulang aja. Biar dimarahin langsung. Ya kalau dibalas nanti kita mood liburnya itu berantakan cuy. Jadi buat kalian-kalian yang dicetin majikan kalau libur, abaikan aja, itu bukan kesalahan kamu, ya kan? Kecuali urgent seperti nenek yang kita jaga masuk rumah sakit butuh pertolongan atau apa. Kalau hanya komplain kecil aja wis diselesaikan di rumah saja. Maaf majikan, saya sedang have fun. Wis. Wah, Kaisa mengajarin belang ya enggak ya. Kita itu kan butuh fresh juga otak ya kan, setiap hari dimarahin majikan ya jantungan nanti kita. Akhirnya apa cuy sih Mbak Desi ini ya wes kesel ini. Nih diantara nih mau finish nih Mbak Desi ini sudah pusing ini. Apa saya itu
pindah majikan aja, ya kan terbesit ya. Kita ini kalau kita mau udah nggak nyaman kerja sama majikan ini kita galau ya kan. Nah mungkin saat ini kalian lagi merasa galau, ini ada temennya nih Mbak Desi. Si Mbak Desi ini galau. Pindah majikan gak kayak Tisam, saya pindah majikan gak loh, kok tanya kayak Tisam ya, kamunya gimana ya? Tapi kayak Tisam ya, apa saya mau ngomong aja ya harus dibayar dulu long service-nya supaya saya ini enak gitu kan. Ada perjuangan saya selama 6 tahun saya dimarahin ya kan. Nah terus kayak Tisam, saya tuh yang keselnya di majikan ini tuh kalau misalkan hari Minggu tuh saya tuh disuruh kerja dulu kayak Tisam sebelum libur. Udah gitu marah-marah lagi, udah hari liburnya kita disuruh kerja, kita dimarahin lagi kayak Tisam. Itu yang membuat saya itu pengen move dari majikan itu. Berarti sudah ada mudorot tuh ya di hatinya ya kan. Kalau misalkan majikan menahan-nahan uang long service kamu ya kan karena posisi kamu masih dalam bekerja cuy di situ. Kecuali majikan yang udah nggak mau. Ya kayak saya mau sampai kapan majikan saya mah ya butuh aja tenaga cece ya kan. Iya jadi gimana tuh. Ya Kak Isam cuma menyarankan jangan memberatkan long service. Kalau misalkan itu membuat hati kamu kacau, gundah gulana, ya move aja sih, cari gaji yang lebih gede. Ya kan nanti juga akan ketutup selama 2 tahun 18.000 misalkan ya kan. Mungkin sih Mbak Desi ini punya pencerahan tuh. Jadi akhirnya cuy, endingnya saat mau nih finish kontrak, si Mbak Desi ini ngomong lah tuh sama majikannya, bos kalau kamu mau renew saya di kontrak keempat ya cairkan dulu dong long service saya mau tanda tangan baru nih. Pinter juga ya Mbak Desi ya. Akhirnya si majikannya merasa tersungking cuy, bawalah tuh Mbak Desi ke agensi. Bawa ke agensi berdua nih, unculuk-unculuk ke agensi, duduklah di agensinya ya karena majikannya itu ada di sana ya agak sedikit membela-bela majikan lah cuy, kata Mbak Desi seperti itu. Akhirnya si majikan itu ngomong, ini kok dia masih kerja sama saya, dia mau minta uang long service. Akhirnya berdebat di situ Mbak Desi sama agennya, sama si majikannya. Yo jangan kayak gitu mem, kan perjanjiannya nanti kontrak ketiga itu kamu mau kasih saya long service, ini setengah pun enggak, katanya kayak gitu kan. Akhirnya si Mbak Desi ini ngomong lah kalau misalkan kamu masih mau saya, ya cairkan dulu long service saya, ya setidaknya setengah ke atau apa. Majikannya justru ngomong kayak gini, kamu itu sudah dikasih gaji lebih tinggi 370 katanya. Kamu tuh ngomong kayak gitu sama saya, kalau kayak gitu, kalau kamu mau pindah majikan balikin duit tambahan gajinya itu cuy. Suruh balikin gaji yang kontrak kemarin itu yang nambahnya 370. Akhirnya setelah ditagih seperti itu, Mbak Desi jengkel. Ya orang kayak Tisam gaji saya sudah masuk WC loh, kok udah masuk WC? Ya kan setidaknya gajinya sudah diberikan makanan, ya kan hubungannya apa udah masuk WC? Ya dibuang jadi TA1 kayak Tisam. Ini masih diungkit-ungkit suruh dikembalikan ya. Akhirnya si Mbak Desi ngomong kayak gini, oh ya sudah kalau kayak gitu majikan, saya mau minta bayaran nih. Atas apa bayaran? Katanya majikannya, kamu kan nyuruh saya itu kerja setiap hari Minggu. Ini pinter nih Mbak Desi nih. Contoh. Kamu kan suruh kerja saya hari Minggu. Saya ada buktinya kalau setiap hari Minggu saya kerja. Terus juga setiap hari Minggu saya kerja di hari libur saya. Kamu nggak pernah kasih saya gaji atau tambahan uang. Terus juga kamu majikan, kamu juga sering marahin saya tuh kalau misalkan saya libur udah disuruh kerja, dimarahin, nggak dibayar. Ya kan saya juga mau minta bayaran tuh selama saya bekerja di situ. Selama 4 tahun. Mbak Desi mintanya yang 4 tahun itu. Minta dibayar katanya. Majikannya diem cuy, dalam hati kayak Tisam ya kan, mati sudah 4 tahun dikali gaji misalkan ya, lebih banyak kamu bayar saya daripada saya bayar kamu untuk mengembalikan $370 dalam 2 tahun ya kan. Akhirnya majikannya yaudah karena Mbak Desinya nge-push punya bukti katanya kerja di hari Minggu disuruh tanpa bayar ya kan. Nah ini nih yang pinter nih buat kalian yang disuruh-suruh kerja, boleh tuh ya di foto nih. Hai guys, saya hari Minggu ini disuruh majikan saya kerja, ya kan, kayak gitu ya kan. Aduh, akhirnya apa? Akhirnya majikannya udah katanya. Yaudah, saya bolehkan kamu pindah majikan aja. Weh, cempleng aja, jadinya nggak mau bayar long service. Akhirnya jawabannya terjawab sudah. Perjuangan kita memperjuangkan long service nonsen.
Akhirnya tidak dibayar, tapi alhamdulillahnya si Mbak Desi sudah mempertahankan rekor finishnya cuy. Akhirnya majikannya membiarkan Mbak Desi untuk mencari majikan dikarenakan tidak mau membayar long service. Ini yuk, daripada kita setia mengharapkan di PHP ya kan, lebih baik ya sudah kita move saat ini, kita mencari majikan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi tentunya. Pinter nih Mbak Desi nih ya. Akhirnya Mbak Desi diloskan sama majikan lamanya untuk move on, untuk mencari majikan baru. Kita doakan semoga di majikan baru Mbak Desi mendapatkan gaji yang di atas standar, bisa mengembalikan harapan long service-nya yang 18.000. Sia-sia sudah mengabdi selama 6 tahun. Amin ya robbal amin. Iya, majikan itu ya, kalau misalkan kitanya berani ya kan, ya kita jangan mau dibalikin 370 duit gaji. Enak aja orang kita kerjanya sudah dibayar, laksanakan ya kan. Masa gaji mau dikembalikan 370 dikali 12 bulan, coba cuy. Kok ada majikan sampai mikir segitunya ya cuy. Sakit hati saya Kaisam. Iya paham ya, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan kamu untuk setia. Makanya setia itu menyakitkan ya cuy. Aduh Kaisam, saya jadi baper. Makanya jangan setia-setia ya. Kita lihat dulu dia itu PHP atau enggak ya kan. Ini modus-modus majikan PHP tuh kayak gini, sakitnya ya sekarang. Tapi ya nggak apa-apa, Mbak Desi harus move on ya kan. Iya, harus move on ya. Bismillah, semoga majikan berikutnya lebih baik daripada majikan sebelumnya yang pelit. Jadi sudah terjawab nih doa Mbak Desi, bahwa jawabannya ya harus pindah majikan. Karena apa? Karena sudah mudorot sedikit aja cuy. Kalau kalian kerja sudah mudorot di hatinya sedikit, wis Kaisam sarankan untuk pindah. Ya, kalau misalkan ada keraguan saya pindah nggak pindah. Karena apa? Karena kamu sudah ada niat di hati untuk pindah. Jangan sampai kamu bertahan dengan keraguan di hati. Yang ada nanti setelah dijalani kontrak berikutnya kamu menyesal. Percaya deh sama Kaisam ya. Oke, buat kalian yang mungkin masih mengharapkan long service, semoga Allah cairkan, amin. Semoga kalian yang di PHP-in mendapatkan long service, semoga Allah ganti dengan rezeki yang berlipat-lipat lagi, amin ya rabbal alamin. Kira-kira ada ini nggak? Pengakuannya sih Mbak Desi sih waktu itu, dia itu meminta gaji waktu libur itu dengan keadaan yang panas dingin gitu, gemeter. Tapi Mbak Desi mungkin karena udah emosi juga, jadi akhirnya meluap. Ya bagus juga sih, harus diomong juga biar majikan juga tahu diri ya kan. Enak aja kita kerja ya kan, ya harus kalau bisa hitung-hitungan ya kita juga harus hitung-hitungan. Ya jangan karena kamu punya uang, kita punya tenaga juga, kita juga harus dihargai, betul? Weh, semangat 45 coy. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini, semoga menjadikan motivasi buat kalian semuanya, amin. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.